Halo Sobat Magen, selamat datang kembali di channel Magen Podcast dalam program Inspirasi. Mari dapatkan inspirasi. Semoga dimanapun Sobat Magen berada, kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Dan di episode kali ini kita nggak akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang terlalu berat, kita yang santai-santai aja. Kebetulan pertanyaan dari Sobat Magen ini juga yang sangat sangat simple, sangat sederhana yang mungkin kita alami juga. Jadi Sobat Megan ini bertanya, kenapa sih nggak boleh pakai celana pendek untuk mengikuti kebaktian? Kan yang paling penting itu adalah hati kita, bukan penampilan. Ya, ayo Sobat Megan di sini ada gak nih yang datang ke wihara mengikuti kebaktian masih menggunakan celana pendek? Atau jangan-jangan ada nih Sobat Megan yang mempunyai pengalaman ketika saya menggunakan celana pendek ke wihara, saya ditegur. Begitu ditegur kayaknya masem banget hati saya, nggak senang, nggak puas, terus udah saya nggak mau datang lagi ke wihara. Ya Sobat Megan, jadi meminjam episode hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang satu pertanyaan yang ditanyakan Sobat Megan kita ini. Kenapa sih nggak boleh pakai celana pendek? Itu kan cuma pakaian. Udahlah, yang penting nyaman, oke lah. Kan yang penting hati. Saya pakai celana pendek nggak mengubah ketulusan hatiku kok untuk berbakti puja. Jangan kemana-mana, kita bahas lebih dalam di episode kali ini. Oke, Sobat Megan. Jadi di dunia ini, nggak peduli kegiatan serangkaian acara apapun, pasti setiap kegiatan itu akan ada dress code-nya tersendiri. Contoh, pergi ke pesta kondangan, ada teman kita atau saudara kita nikahan. Pasti ada dong dress code tertentu yang harus kita ikutin. Kan nggak mungkin kita pergi ke kondangan tapi pakai baju bola, pakai baju tidur. Kan nggak mungkin kan? Pasti biasanya kita pakai setelan, pakai jas, atau minimal pakai, kita di Indonesia ya pakai batik, atau pakai baju pesta lah. Kan nggak mungkin kita pakai sembarangan ke acara nikahan orang, ke pesta kerabat kita. Begitu juga kalau kita pergi ke acara kedukaan. Kita menggunakan baju pesta pergi ke tempat nikahan, menggunakan baju pesta pergi ke tempat orang yang sedang berduka, itu juga salah. Ya, salah alamat. Orang lagi berduka, masa kita pakai pakaiannya yang ngebling-ngebling, merah-merah. Itu kita berarti nggak mempunyai empati untuk turut berbelasungkawa merasakan perasaan orang yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Begitu juga di keseharian lebih simpel. Kita pergi ke kantor, ya, ada dress code-nya tertentu. Kalau yang punya anak misalnya diundang di acara pertemuan orang tua murid, itu juga ada dress code tertentu, dan acara apapun deh, pasti akan ada dress code tertentu. Sobat Megan pernah tanya gak, untuk apa sih ada dress code yang seperti itu? Udahlah, simple aja. Satu pakaian untuk semua. Ya, tapi semua dress code ini sebenarnya juga adalah untuk mengajarkan kita untuk memiliki keindahan. Meika, kita belajar untuk menempatkan diri bagaimana di situasi yang seperti bagaimana, saya harus bagaimana. Dan bagaimana itu ternyata dimulai dari penampilan kita. Nah, sehingga kita jangan meremehkan yang namanya penampilan, yang namanya pakaian yang kita kenakan. Berbicara tentang dress code tadi, sama, kalau di setiap tempat akan ada dress code-nya tertentu, begitu juga kita di wihara. Dress code kita di wihara adalah pakaian yang rapi, pakaian yang sopan. Nggak perlu harus saya pakai kemeja panjang, nggak perlu saya harus sampai pakai kemeja putih, celana hitam, saya pergi wihara harus begitu. Enggak, bebas, smart casual, pokoknya apapun bebas, yang penting sopan.
Tapi mungkin sebagian akan berkata, saya pakai celana pendek kan sopan. Bukankah lebih sopan kalau kita pakai celana panjang? Jadi sebenarnya ya itu. Nah, nanti saya akan sebutkan di belakang mengenai pakaian pendek tadi itu sebenarnya di sebagian orang itu juga akan mengganggu. Ya intinya kita tinggal pakai celana panjang, emang apa susahnya sih? Saya mau pakai celana pendek di luar wihara, udahlah, nggak akan ada yang melarang. Tapi kalau saya memang tujuannya mau ke wihara, ya udah, pakailah pakaian yang sebagaimana mestinya saya pakai di wihara. Ingat, wihara itu bukan warung kopi, bukan tempat kita untuk kongkol-kongkol ngobrol. Tentang ada banyak teman di wihara, wihara jadi tempat untuk ngobrol. Enggak, ketemu teman bisa ngobrol itu hanya bonusannya doang. Tapi wihara tempat apa? Wihara itu adalah tempat kita untuk membina diri. Sehingga kalau kita memang udah membawa hati untuk saya mau datang ke wihara membina diri, pasti dari sebelum saya datang ke wihara, saya akan mempersiapkan hati saya terlebih dahulu. Nah, sehingga ini relate nih dengan teman kita ini. Dikatakan, emang apa masalahnya pakai celana pendek? Kan yang penting adalah hati. Dalam bakti puja itu yang penting hati. Betul. Kalau hati kita itu memang tulus, pasti kita sebelum datang ke wihara pun kita juga akan melakukan persiapan yang baik sebagaimana mestinya saya ke wihara. Saya ke wihara dengan pakaian sopan, dengan memakai pakaian yang tertutup, ya udah, saya memakai itu. Kadang masalahnya kita di sini Sobat Mega. Ini adalah analisa Hosea. Bisa jadi salah, tapi kita coba pikirkan bersama. Kadang kita yang ke wihara itu memang bukan dengan tujuan awal mau ke wihara. Maksudnya apa? Maksudnya, oh, saya akan ada kegiatan apa, tapi ya udah singgah dulu deh ke wihara. Dengan saya yang dari awal saya mau datang ke wihara untuk membina diri, sebenarnya itu udah dua hal yang berbeda loh Sobat Maigen. Kalau kita mau berbicara tentang hati, mana dari kedua orang ini yang hatinya lebih tulus? Apakah yang menjadikan wihara sebagai tempat persinggahan sementara sebelum acara yang lainnya, atau yang memang saya mau datang ke wihara untuk berbakti puja? Sobat Maigen silakan jawab sendiri. Tapi masih masih mending lah ya kalau saya tetap mau menyempatkan diri datang ke wihara. Tapi kalau kita mau berbicara tentang ketulusan, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagi saya, wihara itu tempat yang seperti apa sih? Saya datang ke wihara untuk berbakti puja. Benar gak sih saya benar-benar mau datang untuk berbakti puja? Atau bakti puja itu, ya udahlah, mumpung pas dari jam bakti puja, ya udah saya bakti puja aja. Saya sebagai umat Maitreya harus bakti puja, ya udah saya sausen, saya kusuk. Saya lakukan hanya sebatas formalitas. Itu beda dengan kita yang benar-benar memahami maksud makna dari saya melakukan itu semua untuk apa, dan saya lakukan dengan saya lakukan hanya sebatas formalitas, itu berbeda. Kalau dari awal kita memang sudah dengan hati, saya ke wihara memang mau membina, saya ke wihara saya memang mau berbakti puja, ya udah, saya pasti dari penampilan pun saya akan sesuaikan dengan dress code sebagaimana saya. Kalaupun habis ke wihara ketemu teman, nanti saya mau jalan-jalan sama teman, boleh nggak? Boleh, nggak apa. Saya jalan-jalan pakai celana panjang gerah nih, mau ganti pakaian, boleh, bawa aja dari rumah, kan nggak masalah. Nggak perlu kita, udahlah ribet, ribet dikit kalau memang kita ada hati yang tulus, ribet dikit nggak akan menjadi masalah. Itu masalah hati. Jadi jangan sampai ada pola pikir yang kalau, aduh, Ancu ini, Poyen ini, atau Tin Chuanse ini kok bawel banget sih. Saya pakai celana pendek, pakai pakaian yang dikit lebih seksi ke wihara, udah langsung diomel. Udah syukur saya mau datang ke wihara. Sih diomel-omel karena pakaian. Sebagai jangan mempunyai pikiran yang seperti ini. Mengapa? Karena ini kita juga sedang melatih hati. Seperti statement tadi, yang penting itu hati, bukan penampilan.
sebenarnya ini benarnya separuh. Mengapa saya katakan separuh? Ada sebuah istilah dalam Mandarin itu, 成语中之形语外. Maksudnya apa? Sebenarnya seseorang yang benar-benar tulus itu akan tertampilkan melalui penampilan luarnya. Jadi kalau kita, apalagi kalau kita sudah diberitahu, ke wihara kalau memang mau sosial, pakailah pakaian yang rapi. Jangan pakai pakaian pendek. Kita kalau udah tahu, tapi kita masih melanggarnya, yang penting saya nyaman pakai pakaian apa, saya pakai itu ke wihara untuk sosial, berarti kan saya masih egois, bener gak sih? Saya nggak mau repot. Kalau saya benar-benar tulus, saya nggak akan melakukan hal yang seperti itu. Lalu dress code yang lebih, kalau satu level lebih tinggi lagi, seperti apa dress code yang saya harus pakai pada saat bakti puja? Ya pakailah jubah kalau kita punya jubah. Yang belum punya jubah, sobat bagian boleh buat jubah. Apalagi kalau kita yang memang mau sosialnya itu, memang mau kebaktiannya itu jangka panjang. Kita investasi satu jubah itu juga sangat worth it. Maksudnya nggak jualan jubah ya di sini ya. Karena pakai jubah itu bukan hanya formalitas pakai, ada maknanya. Sobat bagian nanti bisa cek di video ini, pernah dibahas di inspirasi, saya lupa di episode keberapa, nanti saya akan taruh linknya juga di bawah. Kita pakai jubah warna putih yang artinya pada saat pakai jubah, kita semua itu sama di hadapan Tuhan, sama di hadapan. Nggak peduli di wihara kita seorang Tichuanshi kah, Tanju kah, Foyen kah, umat biasa kah, yang kita pakai jubah putih yang sama. Di hadapan Tuhan, Tuhan enggak membedakan status kita di komunitas Maitreya ini seperti apa. Enggak peduli di masyarakat, saya orang kaya, saya orang miskin, saya orang yang dihormati, saya di masyarakat biasa-biasa aja. Di hadapan Tuhan kita sedang berbakti puja, kita mengenakan pakaian jubah putih. Semua perbedaan enggak ada. Kita semua hanya membawa satu status, kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang berdoa memohon kepada Tuhan, yang sedang bertobat ke hadapan Tuhan. Itu adalah sekilas preview makna dari jubah. Mengapa kita perlu pakai jubah. Nah, tapi kalau saya nggak punya jubah bagaimana? Ya udah, minimal seperti yang tadi, kita pakai pakaian yang sopan. Nggak terbuka kemana-mana. Jangan terlampau seksi. Mengapa? Karena ya kita mau ke wihara untuk bakti puja, kita bukan sedang ke pesta. Karena dengan pakaian kita yang terbuka kemana-mana, pakaian seperti ini bisa mengganggu orang lain juga, dan nggak pantas juga sih. Sobat bagian, ini saya coba menggunakan satu contoh lah ya, kita sama-sama breakdown. Ke wihara, wah dia udah menenangkan hati nih. Saya ke wihara, saya mau fokus untuk berbakti puja. Di wihara melihat ada seseorang yang pakaiannya itu terlalu seksi, terlalu terbuka. Kira dia pecah fokus. Kan kita bukan bodhisattva penguji kan, kita menguji orang lain, kamu nih nggak tulus nih, kan kita bukan dewa penguji, itu tugas dewa penguji, biarkanlah dia yang bekerja, kita nggak usah mengambil tugas dari bodhisattva penguji. Jangan sampai kita malah dengan begitu, berarti hati kamu nih yang kurang tulus, hanya karena melihat pakaian orang lain kamu nggak bisa fokus. Ya kalau kita bisa menghindari pakaian kayak gini sehingga membuat orang lain nggak terganggu, why not? Malah sebenarnya kalau kita, karena penampilan kita, akhirnya orang lain nggak bisa fokus untuk bakti puja, kita itu sedang menjalin karma buruk juga loh dengan orang itu. Kan tentu kita ingin menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi Sobat Megen, mengapa saya nggak boleh pakai celana pendek kalau ke wihara, khususnya kalau mau bakti puja? Semoga episode ini bisa memberikan jawaban buat Sobat Megen. Oke, untuk menutup kita akhiri dengan satu pertanyaan yang cukup lucu. Saya pakai jubah tapi kalau di dalamnya celana pendek boleh nggak? Menurut Sobat bagian bagaimana? Ya janganlah ya, nggak matching. Jadi memang sih kalau udah pakai jubah putih itu akhirnya ketutup semuanya. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Tapi nanti kan nggak mungkin selama di wihara kita nggak lepas-lepas itu juga. Pasti akan lepas juga kan.
Kalau udah mulai lepas, akhirnya membuat orang lain melihat penampilan kita merasa gimana gitu. Itu kan juga sesuatu yang bisa dihindari. Ya dari awal ya udah nggak usah kita pakai celana pendek, nggak masalah. Ya, oke, itu aja untuk episode inspirasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Bye.